Halo teman-teman, selamat datang di channel Belajar Yuk. Pada episode kali ini kita akan belajar mengenai login atau autentikasi multi-user dengan menggunakan PHP natif. Nah, nanti kita akan membuat seperti ini. Jadi akan ada dua user kan, misal ada dua user. Yang pertama adalah admin. Nah, ketika dia login sebagai admin, nanti dia diarahkan di halaman admin. Tapi ketika dia login sebagai user, nanti diarahkan ke halaman user. Tapi semisal dia akan pengen mengakses halaman admin, dia bakal dibalikin lagi ke halaman user karena saat ini dia akan loginnya sebagai user gitu. Nah, langsung aja kita buat ya teman-teman. Pastikan yang pertama teman-teman itu udah install XAMPP, udah di start Apache sama MySQL-nya, terus udah bisa ngakses PHP MyAdmin ya. Terus teman-teman bisa masuk aja ke folder XAMPP-nya, terus ke htdocs, teman-teman bisa buat folder, kita namai login multi-user sederhana gitu ya. Terus teman-teman bisa buka pakai code editor kesukaan teman-teman semua. Sorry. Nah, ini kan udah, jadi awalnya masih kosong. Pertama-tama kita buat halamannya aja dulu, halaman awalnya, indeksnya lah, index.php. Nah, di sini kan nanti tampilannya kayak ini nih, hampir sama kayak tutorial sebelumnya. Nah, di sini saya cuman mau copy aja dari tampilan sebelumnya. Terus ada asetnya, access, di dalamnya ada CSS, terus ada style 01.css. Di sini saya juga mau copy aja dari tutorial sebelumnya. Semisal teman-teman belum ada, itu bisa cek aja tutorial sebelumnya yang aku sematin di pojok kanan atas ya nanti. Gitu. Linknya ada di pojok kanan atas video ini. Nah, kan udah ada base URL-nya. Tinggal ini kan base URL belum ada nih. Kita buat function. Yang pertama ada helper.php dan ada koneksi.php. Pertama ada helper. File helpernya kan kita pakai define kayak tutorial sebelumnya. Base URL kita define aja http localhost apa tadi, login multi-user sederhana. Nah, ini kan udah kita define nih si base URL-nya. Terus selanjutnya kita buat database-nya dulu teman-teman. Kita buat database-nya dulu. Ini yang tadi kita buat database-nya dulu, login ini aja, autentikasi multi-user gitu ya. Nah, di sini kita buat tabel user. Yang pertama ada ID, ada username, ada password, sama ada role. Nah, role ini nanti kita gunakan untuk mendeteksi dia itu login sebagai apa. Login sebagai admin kah, super user kah, user biasa kah, atau role apa saja sesuai keinginan teman-teman gitu, bebas. Kita pakai varchar, ini juga varchar, ini juga varchar. Ini ada 255 sama ini 20 aja dah. Jangan lupa ada auto increment. Kalau udah baru kita save. Ini udah dapet nih, udah ada. Nah, kita buat koneksi ke database-nya. PHP yang pertama ada servernya apa, itu kan pakai localhost, terus username ada root,
Ini username bawaan dari XMPP ya. Ada password, ini kosong, passwordnya saya kosongi karena di saya itu nggak pakai password. Kalau teman-teman pakai password bisa diisi juga password dari PHP MyAdmin teman-teman, sama nama databasenya. Nama databasenya tadi apa? Autentikasi multi user. Autentikasi multi user. Setelah udah, kita buat variabel koneksi untuk menampung koneksinya pakai MySQL connect itu. Server, username, password, sama db name. Kalau koneksinya gagal or die, kita matikan aja koneksi database gagal gitu. Kalau udah, kita buka di sini lagi, balik ke indeks gitu kan, balik ke indeks. Kita buka tag PHP lagi. Kita buka tag PHP, terus kita import yang tadi require once, function slash helper sama function slash koneksi untuk mengatur koneksi dengan databasenya. Udah kan? Kita coba cek ya. Multi user sederhana. Nah, ini udah ada kan? Sama kan? Terus selanjutnya mau buat apa teman-teman? Selanjutnya kita buat dashboardnya ya. Dashboard yang buat kita template. Nah, biasanya kan halaman dashboard itu ininya sama ya. Ininya. Jadi daripada teman-teman buat halaman dashboardnya untuk setiap user, setiap role user, mendingan kita pakai templating aja gitu. Jadi kita cuma butuh satu aja, terus nanti kita di kontennya, di ininya kita buat dinamis pakai page ini gitu. Nah, langsung aja kita buat dashboardnya. Sorry, typo. Nah, sip. Kita buat dashboardnya. Nah, dashboardnya nanti mungkin saya juga cuman mau copy ya teman-teman dari yang kemarin, yang PHP native CRUD kemarin. Kita copy aja, set. Nah, udah selesai. Nah, di sini tadi teman-teman kita bisa buat dinamis pakai PHP ini, pakai code ini. Kalau file name-nya ada, kita masukkan aja langsung file name-nya di dalam halaman page. Nah, di sini kita buat folder dengan nama page. Page di dalamnya ada admin.php sama ada user.php. Nah, di sini teman-teman bisa pakai tag HTML aja buat ngasih informasi yang tadi. Ini halaman admin, ini halaman user, gitu-gitu. Karena masih sederhana. Nextnya mungkin teman-teman bisa modifikasi, misal login sebagai admin itu nampilin apa aja, misal login sebagai user itu nampilin apa aja, itu teman-teman bisa modifikasi sendiri lah gitu. Yang penting ini logiknya aja gitu. Ini halaman user, udah kan? Kalau file name-nya ada, dia akan include, kalau nggak ada 404. Oke, page-nya udah kebuat. Nah, di sini ini bisa diakses nih masih dashboard-nya. Dashboard-nya masih bisa diakses tuh. Nah, gimana biar nggak bisa diakses? Berarti kita harus membuat si prosesnya. Jadi ada proses login sama proses logout nantinya kan. Di sini teman-teman bisa buat further proses, terus proses login.php. Proses login.php. Terus teman-teman bisa buka tag PHP-nya, require once. Balik dulu ke root dokumen, masuk ke function, masuk lagi ke helper. Begitupun di sini masuk lagi ke koneksi. Udah kan? Terus kita akan menangkap request user. Kita kan mau nangkep username sama passwordnya ya buat keperluan autentikasinya. Pakai post karena nanti kan metodenya post username sama password.
Nah, passwordnya ini jangan lupa di hash karena di database nanti biasanya bukan berbentuk teks yang bisa dibaca manusia kalau password itu. Jadi kayak semacam langsung ini teman-teman, langsung di hash nantinya si passwordnya, nanti udah langsung nyocokin ke si password yang ada di database gitu. Nah, berarti tinggal ini kan udah. Nah, kita buat query MySQLi query koneksi, kita pakai koneksi yang kita import dari sini kan tadi, dari si function koneksi ini. Koneksi kita select bintang from user where username sama dengan variabel username and password gitu kan. Dan nih aman. Sekarang kita buat mengecek pengguna. Nah, if kita hitung aja pakai MySQL 6 rows, kita hitung query yang dihasilkan tuh berapa sih data di dalamnya. Misal tidak sama dengan 0 kan berarti ada. Kalau ada kan berarti emang ada datanya gitu. Kita masukin aja ke si row biar bisa diakses secara pakai indeks gitu, indeks key query array. Kita start session. Nah, kemarin kan di tutorial kemarin kan udah dijelasin ya teman-teman, kalau login itu biasanya pakai session kalau di PHP. Nah, teman-teman bisa set aja session buat session apa, session ID gitu kan, row ID kok di ID, terus session role row-nya role. Nah, role di sini kita akan pakai buat mengetahui dia itu siapa, itu admin kah atau siapakah. Nah, di sini misal row-nya itu role-nya itu admin, kita arahkan kemana. Kalau dia bukan admin, kita arahkan kemana gitu kan. Misal kalau di sini dia nggak ada, kita balikin aja karena kan dia nggak punya akun. Location base URL ya kan. Di sini juga kalau misal di admin, kita arahkan ke sini base URL dashboard.php page admin sama page user gitu teman-teman. Nah, ini kan udah jadi nih loginnya kan udah jadi. Berarti kita tinggal buat untuk melakukan, oh ya jangan lupa logoutnya teman-teman, proses logout.php. Nah, logoutnya kan tinggal teman-teman unset aja ya setiap session yang udah dibuat tadi. Require once function helper sama koneksi ya kan. Tinggal session start unset, kita hilangin aja sessionnya, ID sama role. Kita balikin lagi ke halaman awal, halaman login. Udah. Nah, kalau udah kita bikin tameng nih di sini, bikin pagar biar nggak bisa diakses sebelum login.
bisa diakses sebelum login. Berarti pakai require once, pakai helper aja ya teman-teman. Ini bisa masuk ke function helper. Nah, di sini kita start sessionnya. Di sini kita start session. Kita tangkap nih si halaman itu apa? Iset. Kalau ada halaman di URL, kalau ada page di URL, berarti kita isi si get. Kita get lagi, kita isi si variabel page ini, kita isi page. Kalau enggak kita false saja gitu teman-teman. Kalau enggak kita false. Nah, selanjutnya baru kita cek pakai session tadi. Session kita, kalau ID kan kalau session ID-nya enggak ada berarti kan null. Itu kan berarti belum login. Nah, kita balikin aja ke sini. Location base URL. Terus kita exit. Udah. Ini kan berarti belum login. Nah, coba kita cek ya. Jangan lupa kita buat datanya dulu di dalam sini. Kita insert admin. Nah, di sini jangan lupa pakai MD5, MD5, pilih MD5, terus ini admin. Go. Terus insert lagi user. Ini pakai MD5 user. Nah, ini udah kebuat 2 data ya. Nah, ini di hash pakai MD5. Nah, di sini teman-teman bisa nyoba nih, pakai kita refresh dulu, admin, login. Oh, kenapa nih masih nggak bisa? Proses login user where username and password. Kenapa nih masih nggak bisa nih? Kita cek aja ya. Kita vardam di sini. Query kita matiin paksa admin emang nggak ada ya number of-nya. Username admin, passwordnya harusnya juga admin kan. Oh, ini nih password. Nah, nih bisa teman-teman nih, pasti. Nah, ini halaman, tapi kita belum bikin ini di sini. Nah, ini masih bisa keakses user, admin, itu masih bisa keakses teman-teman. Nah, kita harus bikin pagar juga nih di halaman ini. Caranya sama sih. Kita copy aja yang di sini. Kita bikin pagar di sini biar nggak bisa kemasukan orang gitu ya. Sessionnya nggak usah di start sih, kan udah di start sebelumnya. Session role itu sama dengan user, berarti kan ini kan role-nya kalau mau masuk ke admin, kalau dia berusaha untuk masuk ke admin berarti saat ini dia itu role-nya adalah user, ya kan? Dia itu sekarang role-nya adalah user, berarti kita pakai kondisi ini. Kalau dia bukan admin, kita arahin lagi, balikin lagi ke dashboard.php page user gitu. Terus kita juga kasih di sini kalau dia itu bukan user, berarti kan dia sekarang adalah admin. Kita balikin aja ke halaman admin gitu kan teman-teman. Ini ada apa nih? Oh, lupa ditutup. Nah, udah nih, pasti bisa nih. Set. Nah, ini ke halaman admin. Kita mau akses user. Nah, nggak bisa, dibalikin lagi ke admin.
Misal kita user ya kan, udah kan. Kita mau ke admin, set, nah nggak bisa tuh pakai admin. Nah, tinggal di sini nanti menu-menunya teman-teman bisa pakai session, bisa memanfaatkan session yang tadi. Nah, untuk melakukan download source code-nya teman-teman bisa akses link ini dan bisa di sini. Ini sudah saya sediakan shortcut gratis untuk teman-teman semua. Dari saya cukup sekian. Selamat belajar.